Paman ini kan tidak jahat. Sobat kecil, Paman hanya mau memandikanmu kok. Ayo Paman, kejar ke arah sana. Wah, lama-kelamaan Paman mulai ngos-ngosan juga mengejarmu. Sudahlah, kalem sedikit. Aduh, baru kali ini Otan lihat gajah takut mandi. Malu tuh sama teman-teman di rumah. Perkenalkan teman, gajah cilik ini namanya Arinta. Arinta ini adalah anak gajah Sumatera, kelahiran asli dari kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Usianya baru 2 tahun. Dalam bahasa Jawa, anak gajah disebut bleduk. Eits, biar baru 2 tahun, jangan menganggapnya cilik beneran ya. Tetap saja, badannya cukup jumbo untuk ukuran anak. Beratnya sudah mencapai 500 kg loh. Nama Arinta diambil dari nama orang tuanya, yaitu gajah pejantan yang bernama Argo dan induknya yang bernama Sinta. Argo dan Sinta juga tinggal di kebun binatang ini. Tuh lihat, ibunya selalu mendampingi kemanapun Arinta berada. Arinta bukan yang gak suka mandi ya teman, tapi ia memang suka sekali menggoda paman-paman perawatnya. Ya, namanya juga anak-anak. Arinta juga suka bermain dan bercanda. Ia berlarian ke sana kemari sesukanya. Kiper atau perawat gajah disebut juga mahut. Mahut-mahut tentu saja sangat sayang dengan gajah-gajah yang dirawatnya. Setiap pagi gajah-gajah selalu dimandikan. Kandangnya juga dibersihkan. Malah berendam. Benar kan teman? Tadi si Arinta cuma menggoda paman mahut. Ia tentu saja tidak takut air. Lihat saja, ia sekarang malah berenang dan berendam. Seger. Adem bener ya sob. Walaupun dikenal sebagai hewan darat dan punya bobot badan yang berat, gajah adalah perenang yang handal. Kemampuannya berenang ditunjang oleh tubuh besarnya yang punya daya apung tinggi. Jadi badannya bisa jadi mirip pelampung gitu deh. Tanpa mengayuhkan kaki dan menggerakkan badannya pun, badan gajah akan cenderung mengapung. Kalau sudah mengapung, gajah tinggal memanfaatkan keempat kakinya untuk mengayuh. Saat bernapas di dalam air, gajah juga dibantu oleh belalainya. Belalainya mirip banget seperti selang pernapasan. Saat badannya menyelam, ia tetap bisa bernapas. Belalainya dapat mengambil udara di luar air. Wah, keren banget kalian sob. Sudah badanmu besar dan kuat, mampu pula berenang. Udah mirip tank amfibi saja. Itu dia Kak Wijil. Kemana aja sih? Otan udah tunggu dari tadi juga. Wah, asik. Itu buat Otan ya Kak? Kak Wijil baik banget sih. Otan mau dikasih bingkisan. Isinya buah-buahan dan sayur mayur kesukaan Otan. Otan suka deh. Loh. Kok malah dikasih ke gajah sih? Oke. Otan berpikir positif aja. Abis dikasih ke gajah-gajah, setelahnya Otan pasti yang dikasih. Sabar, Otan sabar. Loh, apa-apaan ini? Kok gajah terus yang dikasih? Otan mana Kak? Curang. Tapi nggak apa-apa deh, gajah kan memang makannya banyak. Dalam sehari ia bisa melahap lebih dari 8 kg makanan. What? Oh iya teman, banyak makanannya si gajah rupanya berbanding lurus dengan kekuatannya loh. Badannya tidak sekedar besar, tapi juga punya otot-otot yang kuat. Otan mau tunjukkan salah satu pembuktian kekuatan gajah nih. Lihat, Kak Wijil sudah membawa beberapa butir buah kelapa. Buah kelapa tentu saja termasuk salah satu buah yang sangat keras. Sukar bagi manusia untuk mengupas tanpa bantuan alat, kecuali sudah berlatih terlebih dahulu. Tapi, kesulitan ini tak berlaku bagi hewan yang punya telinga besar ini.
Seriusan, Sob? Kamu mau gigit buah kelapanya? Bersama batok alias tempurungnya juga? Ai, mana tahan! Otan gak salah lihat barusan kan? Dengan mudah gajah menghancurkan buah kelapa. Lagi-lagi gajah mampu memecahkan dan membelah kelapa. Bagi mereka sepertinya mudah. Ya iyalah. Dari yang Otan baca nih, kekuatan gigitan gajah adalah sekitar 1200 PSI alias pon per inci persegi. Kuat banget kan? Sementara itu, kekuatan gigitan manusia hanya 70 PSI atau pon per inci persegi. Jelas sangat tidak sebanding. Pantas saja kelapa bisa dengan mudah diremukan. Si kecil Arinta juga gak mau kalah nih. Katanya ia juga mau beraksi memecahkan kelapa. Wih, kecil-kecil jago silat nih ceritanya. Coba-coba, teman-teman di rumah tenang dulu. Perhatikan cara si Arinta pecahkan kelapa ya. Ternyata tidak dengan dihancurkan menggunakan rahang. Kelapa dipecahkan dengan cara diinjak. Biar kecil kamu pintar juga, Sob. Ya iyalah, gajah termasuk salah satu hewan tercerdas di dunia loh. Arinta berhasil memanfaatkan berat tubuhnya untuk menghancurkan kelapa. Dengan sekali injak, das! Kelapa langsung pecah. Ya iyalah, kalau bobot tubuhnya sekitar 500 kg, apapun yang dipilihnya pasti akan hancur. Teman di rumah tahu nggak? Di dunia ini secara garis besar ada dua rumpun jenis gajah loh, yaitu rumpun gajah Asia dan rumpun gajah Afrika. Dan si Arinta tadi termasuk jenis gajah yang termasuk dalam rumpun gajah Asia. Sekilas bentuk gajah Asia dan gajah Afrika mirip. Mereka sama-sama bertubuh besar, bertelinga lebar, dan memiliki belalai yang panjang. Tapi sebenarnya ada perbedaan di antara mereka loh. Kalian tahu di mana letak perbedaannya? Baiklah, Otan akan tunjukkan beberapa perbedaannya. Perbedaan pertama terletak pada ukuran telinganya. Telinga gajah Afrika jauh lebih besar dan lebar dari gajah Asia. Bahkan kalau dilihat selintas, lebar kuping gajah Afrika hampir sama lebar daripada kepalanya. Sementara itu, telinga gajah Asia akan terlihat lebih kecil daripada kepalanya. Perbedaan kedua, yakni terletak pada titik tertinggi pada tubuhnya. Kalau dilihat dari depan, titik tertinggi gajah Asia terletak pada tulang dahinya. Tulang dahi gajah Asia akan terlihat menonjol. Sementara itu, jika dilihat dari depan, titik tertinggi gajah Afrika terletak di telinganya. Ya jelas aja, karena telinganya sangat lebar dan besar. Ujung atas telinganya akan jauh lebih tinggi. Perbedaan ketiga adalah dari bobotnya. Gajah Afrika jauh lebih besar dan berat daripada gajah Asia. Gajah Afrika bisa tumbuh hingga mempunyai bobot tubuh 4 hingga 8 ton. Sementara itu, gajah Asia hanya berkisar antara 3 hingga 6 ton saja. Teman di rumah tahu nggak kalau gajah bisa berdiri? Ya iyalah pada tahu, gajah memang bisa berdiri. Tapi Otan mau tunjukkan nih salah satu keahliannya yang lain. Gajah ternyata bisa berdiri dengan 2 kaki belakangnya loh. Di alam, kemampuan ini dipakai untuk menjangkau makanan di tempat yang tinggi. Tuh lihat kan, saat si Arinta berusaha mengambil makanan yang diberikan Kawijil, ia memakai 2 kaki belakangnya untuk berdiri. Sementara itu, 2 kaki depannya bersandar pada dinding. Jika sudah makin dewasa, kemampuan ini bahkan akan jauh lebih hebat. Tanpa bersandar dengan kaki depan, gajah akan mampu berdiri dengan hanya ditopang kedua kaki belakangnya. Wih, hebat banget kan gajah-gajah ini. Jangan-jangan habis ini kalian mau coba nari jaipong lagi. Sudah. Sekarang saatnya memeriksa kesehatanmu dulu, Sob.
Sabar ya, tidak sakit kok. Paman-paman perawat kan sudah terbiasa melakukannya. Hampir setiap hari, kesehatan Arinta dan gajah-gajah lain selalu dipantau. Berat badan, suhu tubuh, dan juga kesehatan pencernaan juga tak luput jadi perhatian. Arinta, kamu sehat-sehat terus ya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat dan ceria ya. Dadah. Nanti Kak Otan akan datang menjengukmu lagi kok.